Dikeroyok Bapak berarti? Iya, cuma ada satu orang yang pegang pisau, yang tikam saya berkali-kali dari belakang. Saya selama sekian tahun mencari cara untuk ngebales dia. Lucunya, besok saya mau pelayanan, malam ini telepon, ada yang masuk telepon saya. Dia bilang, "Bro, ini yang tikam lu ada di sini." Nah, sesudah itu ada kejadian lagi. Yang lucu ini, ada anak rohani saya, dia tiba-tiba foto anak ini lagi minum sama dia di suatu daerah di Rawasari. Ini yang tikam apa Dedi kan? Udah, ini biar kita yang sikat dia, kita yang matiin dia sekarang. Hampir saya bilang udah sikat. Iya. Cuma sekali lagi itu suara Roh Kudus itu kan tetap berbicara sama kita. Suara itu jelas. Pengampunan. Kalau kamu menjadi hamba Tuhan, kalau kamu tidak ada pengampunan, kamu nggak layak jadi hamba Tuhan. Betulnya tahun 99, 98, 99 saya pernah sekolah Alkitab. Jadi saya pernah tahu firman, kemudian saya murtad lagi. Oh, Bapak pernah sekolah Alkitab? Pernah sekolah Alkitab, kemudian saya murtad lagi karena saya kepahitan sama hamba-hamba Tuhan. Hari ini di Cahaya Bagi Negeri kita sudah kedatangan seorang yang pernah hidup dalam dunia gelap atau hitam, tetapi sekarang bisa menjadi seorang pendeta dan gembala sidang. Wow. Pak, Ya, boleh siap. cerita dong? Ya, gimana Pak? Langsung Bapak kejadian pada waktu itu Bapak mengalami suatu masuk rumah sakit. Oh iya. Itu kejadian seperti apa Pak? Oke, jadi ada suatu kejadian, itu tahun 2012. Dan di 2012 itu saya alami insiden di mana pada waktu itu saya ditikam, dicolong dari belakang oleh seseorang dengan ada beberapa gerombolannya dia. Ditikam saya dari belakang, ginjal saya hancur, paru-paru saya hancur, jaringan usus saya hancur. Yang masuk panjang Pak, lumayan panjang. Dikeroyok Bapak berarti? Iya, cuma ada satu orang yang pegang pisau, yang tikam saya berkali-kali dari belakang. Itu karena ada dendam pribadi. Oh, of course kan. Makanya tadi kan saya kasih clue ada tabur tuai, ada dendam pribadi. Jadi ada kejadian sebelumnya, saya comot dia ambil dia di daerah Kampung Ambon karena kami dengar dia adalah informan cepu. Cuma dia sebetulnya itu sering sama saya juga, anak-anakan kita juga. Nah, sesudah diinterogasi sama adik-adik saya, udah diinterogasi udah lumayan babak belur. Nah, di detik-detik terakhir saya nggak tega, padahal sama adik-adikan saya udah ditaruh celurit di lehernya dia, tinggal ditarik. Saya nggak tega. Saya bilang lepasin dia. Dia bilang, "Bang, kalau lu lepasin dia ini, dia makan lu. Karena ini cepu, dia harus dihabisin, harus diselesaikan sekarang, bla bla bla." Saya bilang enggak. Karena itulah dia dendam sama saya. Buat pemirsa yang mungkin saat ini kamu juga sedang dalam situasi yang sulit, hubungi nomornya di 08119914 atau WhatsApp di 082215002424. Ditikam dari belakang, yang membawa Bapak ke rumah sakit, gimana ceritanya itu? Oke, yang membawa saya ke rumah sakit itu diri saya sendiri. Jadi ketika saya ditikam itu, ada berapa ginjal, paru-paru. Nah, jadi itu yang nikam saya bilang, udah lepasin dia pasti mati. Nah, jadi mujizat pertama tuh begini. Mujizat pertama dengan luka yang saya alamin, itu harusnya pertama saya rubuh. Pertama, karena darah selalu banyak, itu yang herannya saya nggak rubuh. Dan mujizat kedua, itu saya bisa jalan sekian ratus meter, kurang lebih hampir 400-500 meter saya jalan. Saya jalan itu kayak mata kan udah kabur ya. Nggak, karena darah terlalu banyak keluar, saya ngerasa kayak ada yang pegang tangan saya jalan. Cuma saya nggak lihat, pas saya cerita ke teman-teman saya itu nggak opo-opo dari mana yang pegangan. Sekarang saya ngerti itu mungkin malaikat Tuhan atau Tuhan sendiri yang pegang tangan saya, itu mujizat. Nah, mujizat ketiga, saya berhentiin taksi. Saya berhentiin taksi di tengah malam, jam 2 malam itu, dengan kondisi mandi darah, sopir taksinya berhenti. Masih mau ya? Dia buka kaca, harus tanya sama saya, "Pak mau kemana?" Kan saya ngomong, "Tolong bawa saya ke sini."
Secara logika kalau Bapak sopir taksi berhenti nggak? Jam 2 malam orang mandi darah. Resikonya panjang. Jadi itu mujizat yang ketiga adalah Tuhan butakan penglihatan dia. Jadi dia ngelihat saya, mungkin nggak ada darah, sehingga Tuhan pakai dia untuk bawa saya ke rumah sakit. Bawa saya ke UGD. Saya dibawa ke rumah sakit pertama, rumah sakit Triadipa. Tapi di rumah sakit Triadipa karena luka-lukanya terlalu parah, jadi saya cuma dijahit aja. Mereka bilang mereka lepas tangan, saya dilempar ke Cipto. Nah di Cipto itu dokter bilang luka-luka saya terlalu parah. Kalau saya bisa survive hari ketiga, saya selamat. Cuma kalau nggak survive, game over kemungkinan. Dan di hari kedua itu saya putus nafas. Nah sebelum saya lewat itu, kan saya tahu ini, saya udah mau putus nafas. Kebayang tuh, saya lagi sakratul maut, saya kebayang muka anak saya. Kebayang di pikiran saya pada waktu itu, ketika anak saya nanti nikah, saya nggak ada di samping dia. Pada waktu itu saya buat deal sama Tuhan. Nafas saya udah putus-putus gini, saya buat deal. Saya bilang, Tuhan, kalau Tuhan kasih saya satu kesempatan lagi, saya kasih hidup saya untuk Tuhan. Sudah itu nafas saya putus. Jadi secara medis, jantung udah berhenti berdetak, udah dinyatakan, dia dibantu dokter, ada kurang lebih 3 kali, dia naik lagi, dia flat lagi, dia naik lagi, flat lagi. Sesudah itu, saya kan putus nafas. Mungkin abang nanya, itu ketika putus nafas itu, saya kemana? Kalau tubuh kan memang sudah mati, cuma spirit roh kita kan nggak bisa mati. Jadi roh saya ini sampai ke satu tempat. Satu tempat ini saya lihat itu hitam putih, kayak black and white. Terus saya lihat di depan sana itu, saya lihat ada kayak berbagai macam laki-laki dari berbagai macam bangsa. Yang sedang seperti duduk, seperti dirantai, seperti di penjara. Saya bisa lihat mereka, mereka bisa lihat saya, tapi saya nggak bisa ke mereka, mereka nggak bisa ke saya. Dan entah kenapa pada waktu itu, di dalam roh spirit saya tahu mereka ini penjahat-penjahat yang mati di dalam dosa, sama seperti saya. Kemudian yang uniknya adalah, setelah saya melihat sekeliling, saya melihat itu hanya ada pohon-pohon yang udah ditebang. Pohon-pohon itu yang udah ditebang, yang cuma bonggolnya aja, udah nggak ada dahannya, daunnya, udah cuma bonggol pohon. Dan bonggol pohon yang udah ditebang itu, di setiap pohon itu ada nama, Bang. Diukir nama besar, saya lihat ada nama Jack, saya lihat ada nama Ryan. Terus saya lihat di satu pohon besar, pohon udah ditebang, kok ada nama saya, Leon. Sesudah itu, saya ngelihat kok ini putih-putih semua. Saya lihat, kok ada keluarga saya, suster, dokter nyatakan, saya kasus back from the dead, dan kalau ya saya anggap roh saya pada itu sudah kembali, saya survive dari, dan ketika saya itu roh saya kembali lagi ke tubuh saya, itu kayak saya nonton film di ini saya dan ada sini, itu kayak nonton tulisan, saya percaya itu Roh Kudus yang tulis di ini saya. Itu tulisannya begini, kata-katanya begini, kapak sudah tersedia bagi pohon yang tidak berbuah. Itu ada di Alkitab, di Alkitab. Dan waktu itu belum tahu itu ada di Alkitab ya? Pada waktu itu saya belum tahu, cuma tulisannya begitu. Kayak saya nonton di ini saya, kapak sudah tersedia bagi pohon yang tidak berbuah. Dan ada suara yang berbicara di hati saya, suara itu bilang begini, Leon, pohon yang tidak berbuah itu kamu. Kamu sudah ditebang dari kehidupan, dunia kehidupan, karena kamu jahat, karena kamu hidup buat diri sendiri, kamu hidup bukan buat Tuhan. Jadi Tuhan bilang, kamu sudah aku tebang dari kehidupan, dunia kehidupan. Jadi pohon yang udah ditebang itu adalah jiwa-jiwa yang sudah ditebang dari kehidupan. Tapi Tuhan, suara itu juga berkata dengan jelas, tapi karena aku mengasihi kamu, kasihku jauh lebih besar dari seluruh pelanggaran kamu, maka aku memberi kamu kesempatan kembali. Jadi doamu aku dengar. Jadi bargain saya sama Tuhan,
Tuhan kasih. Tuhan. Wow, itu Kondisi pas saya baru sadar. Rohnya kembali ya. Rohnya kembali. Buat pemirsa yang mungkin saat ini kamu juga sedang dalam situasi yang sulit, hubungi nomornya di 08119914 240 atau WhatsApp di 082215002424. Nah, Bapak mau jelasin nggak? Mungkin biar pemirsa tahu. Ketika Bapak selesai sembuh dari rumah sakit, itu kan Bapak sembuh nih dari rumah sakit. Iya, oke. Bapak kan memenuhi janji Bapak, apa yang Bapak lakukan? Jadi sebetulnya begini, sebetulnya tahun 99, 98, 99 saya pernah sekolah Alkitab. Jadi saya pernah tahu firman, kemudian saya murtad lagi. Oh, Bapak pernah sekolah Alkitab? Pernah sekolah Alkitab, kemudian saya murtad lagi karena saya kepahitan sama hamba-hamba Tuhan. Kepahitannya kenapa? Kepahitan sama hamba-hamba Tuhan, ada saya lihat di depan mata kepala saya sendiri, hamba Tuhan yang saya anggap sebagai role saya, ternyata ya dia berzina di depan mata saya dengan orang yang dekat, yang saya kenal juga gitu, terang-terangan. Jadi saya lihat juga ada banyak kasus hamba-hamba Tuhan juga ya kayak begitu hidupnya. Nggak beda sama penjahat lagi. Nggak beda. Nah, sedangkan saya pada waktu itu saya sedang bertobat dari jahat menuju baik. Saya punya prinsip walaupun saya dulu orang jahat, tapi kalau kita udah di jalan orang benar, di jalan yang mau pergi ke kebaikan, jadilah baik gitu loh. Jangan abu-abu. Ini Bapak muak lihatnya. Muak dan akhirnya saya bilang buat apa saya jadi seperti mereka. Salahnya saya adalah saya melihat figur manusia, bukan melihat figur Tuhan. Nah, ketika kita melihat figur manusia, kita akan kecewa, kita akan melihat banyak hal yang nggak baik, karena memang tidak ada yang perfect. Manusia nggak usah manusia, malaikat aja jatuh dari sorga kan, apalagi kita yang masih hidup dalam daging. Jadi ya pesan saya jangan lihat manusia, pandang aja Yesus. Luar biasa. Itu Bapak akhirnya kembali kepada dunia lama. Tuhan izinkan terjadi perkelahian itu. Nah, itulah yang membuat Bapak pada akhirnya setelah sembuh Bapak coba cooling down dan kembali. Saya nggak mau jadi hamba Tuhan, nggak mau jadi pendeta. Awalnya? Nggak mau, kan saya kan di mata saya hamba Tuhan, pendeta ini banyak yang munafik. Bapak sebenarnya nggak mau nih jadi pendeta ya? Nggak mau jadi pendeta. Cuma saya selalu bilang kita bisa lari dari polisi, bisa lari dari aparat hukum, tapi nggak bisa lari dari Tuhan. Sejauh manapun kita lari, kalau Tuhan udah tetapkan, ya entah dengan cara, jangan ngelewatin seperti cara yang saya harus lalui, kan keras, terjal, berliku-liku. Orang-orang yang bandelnya udah mentok, ketika dia berbalik, itu pasti gila-gilaan buat Tuhan. Nah, saya sering bercanda sama teman-teman yang mau ikut melayani Tuhan. Saya bilang, lu puas-puasin nakal lu dulu. Ntar kalau lu belum nakal, lu belum puas, nanti lu jadi pendeta, nakal lu telat. Lu main sama istri orang. Jadi ketika lu udah mentok, semua kejahatan udah lu bikin, lu udah lakuin semua, dan lu tahu ternyata yang lu butuhkan cuma Tuhan. Nah, makanya saya lihat perbedaan karakter orang-orang yang seperti saya bertobat ketika mereka ikut Tuhan itu radikal. Karena mereka mengalami Tuhan. Mengalami Tuhan dengan alamin Tuhan dalam hidup. Waktu sudah sembuh, sudah kondisi normal. Pernah kepikir nggak mau balas dendam? Of course saya selama sekian tahun mencari cara untuk ngebales dia. Cuma jadi ada satu kejadian unik. Jadi pada waktu itu ada yang ngajak saya pelayanan. Pelayanan saya harus isi sesi di ibadah KKR Pemuda. Saya dengan sebuah temanya lucu, unconditional love. Unconditional love, pelayanan pertama saya lah ya. Nah, yang lucunya, besok saya mau pelayanan, malam ini ada yang masuk telepon saya. Telepon dari salah satu keluarga daripada ormas terbesar di Indonesia. Dia bilang, bro, ini yang tikam lu ada di sini, lokasinya di sini. Wah. Terserah lu sekarang gimana. Jadi kayak iblis kasih pilihan saya, lu tinggal pencet itu tombol itu. Cuma di situ saya bergumul tuh 3 jam, saya mondar-mandir di
di kamar. Antara daging saya kan membara, daging manusia lama saya kan akan mengkondisikan dengan cara apapun. Selama saya tahu dia ada di lokasi itu, saya akan melakukan apapun, telepon kawan-kawan atau dengan cara apapun untuk mudah lah untuk dieksekusi. Iya. Dan dia nggak tahu itu. Dan saya bergumul itu dan akhirnya saya bilang Roh Kudus kasih saya kemampuan untuk mengampuni dia. Jadi temanya unconditional love, Tuhan langsung uji. Dan akhirnya saya bersimpuh di kaki Tuhan, saya bilang Tuhan, saya lepaskan pengampunan untuk orang ini. Saya sebutin karena pengampunan itu pada waktu itu entah kenapa saya dapat hikmah Tuhan, kayak saya lagi ngomong dengan Tuhan tuh di dialog sama Tuhan, Tuhan izinkan saya untuk, cuma Tuhan kasih pengertian. Jadi Roh Kudus kasih pengertian kepada saya pada waktu itu, seperti itu Tuhan. Tuhan bilang begini, pengampunan itu bukan sebuah perasaan tapi keputusan. Jadi itu saya dapat hikmah Tuhan, ternyata walaupun perasaan saya masih nggak bisa terima orang, tetapi it doesn't nggak ada hubungannya dengan perasaan saya untuk mengampuni dia, keputusan saya. Jadi saya bilang Tuhan, saya memutuskan, saya mengampuni dia, saya memberkati dia di dalam nama Tuhan Yesus. Sesudah itu saya tersimpu di kaki Tuhan, saya nangis, kayak ada beban yang berat diangkat. Terus besoknya saya kasih itu, saya saksikan, ya mulai merasakan ada hadirat Tuhan turun, urapan Tuhan turun, damai Tuhan turun. Karena itu yang membuat selama ini mungkin orang nggak tahu Bapak simpan ya. Iya. Dan ketika itu diuji ya. Iya, dan ada 3 kali sih diuji. 3 kali. Jadi, nah sesudah itu ada kejadian lagi. Yang lucu ini ada anak rohani saya, namanya Roni Kapoyos, Roni Black, mungkin pernah. Oh iya, Roni Kapoyos yang pembunuh bayaran juga itu, pembunuh bayaran juga. Itu anak rohani saya jemput dia di Nusa Kambangan. Dia panggil saya itu Dedi. Padahal umur hampir sama kan. Pada waktu itu dia belum jadi gembala. Dia tiba-tiba foto anak ini lagi minum sama dia di suatu daerah di Rawasari. Ada aja ya. Iya. Dia bilang, Dedi, ini yang tikam apa Dedi kan? Udah ini biar kita yang sikat dia, kita yang matiin dia sekarang. Cuma kalau kita masuk penjara, Dedi uruslah kita di dalam. Waduh, saya bergumul tuh. Sekian menit itu, hampir saya bilang udah sikat. Iya. Cuma sekali lagi, itu suara Roh Kudus itu kan tetap berbicara sama kita. Suara itu jelas. Pengampunan, kalau kamu menjadi hamba Tuhan, kalau kamu tidak ada pengampunan, kamu nggak layak jadi hamba Tuhan. Dan kedua, pembalasan adalah hakku. Wow. Ini sih, jadi, dan saya memutuskan untuk saya lebih taat sama suara Roh Kudus ketimbang saya mendengarkan daging saya. Saya bisa menang dan kuat karena saya berusaha untuk tidak mengandalkan kekuatan diri sendiri. Pertama, kita murni bergantung sepenuhnya kepada Roh Kudus. Karena kalau nggak ada Roh Kudus, nggak mungkin kita bisa berubah, Bang. Kita nggak mungkin bisa jadi baik. Kita nggak mungkin bisa menang atas daging, impossible. Tapi karena ada Roh yang kudus itu di dalam kita, maka kita bisa overcome itu manusia lama kita. Manusia lama kita apa sih? Kesombongan, pride, ego, hawa nafsu, kejahatan. Nah, ketika Roh yang kudus itu di dalam kita, yang ini yang tadinya mustahil kita bisa lepas, itu menjadi sesuatu yang bisa kita tinggalkan. Jadi bahasa saya bisa survive selama ini karena saya bergantung penuh, totally surrender ke Roh Kudus. Kalau kita mau ikut Tuhan, kita nggak bisa setengah-setengah. Kalau ikut Tuhan setengah-setengah, lebih baik nggak usah ikut Tuhan. Jadi kalau kamu mau ikut Tuhan, pertama kamu harus berani bayar harga. Ini harga mati, berani bayar harga. Berani bayar harga artinya siap rugi, siap ditumbalkan, siap berkorban, apapun. Sesudah bayar harga, dia harus berani pikul salib. Pikul salib. Pikul salib ini artinya hidup sesuai kehendak Tuhan, hidup lama ditinggalkan, pikul salib. Dan pikul salib ini nggak gampang. Semua orang bisa pakai kalung emas, besar-besar, keren, tapi nggak semua orang bisa pikul salib every day. Dan ketiga adalah
Ketiga, orientasinya dalam pelayanan itu adalah salib. Bukan profit, bukan keuntungan, tapi salib. Kita akan menyaksikan layanan Cahaya Bagi Negeri, yaitu Obor Berkat Indonesia. Obor Berkat Indonesia hadir di berbagai tempat, bekerja sama dengan gereja-gereja untuk memuridkan, bahkan melayani masyarakat dimanapun berada. Kita saksikan tayangan ini. Di pelosok Sumba Tengah berdiri sebuah PAUD kecil, SPS Romantis Pahomba. Berdiri sejak 2009, sekolah ini sempat hampir ditutup karena kurang murid dan keterbatasan fasilitas. Akses sulit, sarana minim, dan kurangnya kesadaran orang tua membuat anak-anak enggan bersekolah. Bahkan, Dinas Pendidikan memutuskan untuk menutupnya. Nah, di saat titik yang terendah itulah, gereja waktu itu kemudian mengambil tindakan untuk menyelamatkan PAUD ini sehingga nggak sampai harus ditutup. Kami melihat bahwa anak-anak Tuhan di jemaat ini harus dibentuk dari usia dini. Kami tidak ingin kehilangan generasi. Kalau kami tidak mendidik mereka dari sekarang, kami khawatir kehilangan mereka di masa depan. Tapi tantangan belum selesai. Anak-anak tetap enggan datang karena metode belajar yang membosankan. Sampai akhirnya, Pendeta Ratih mendengar tentang kurikulum PAUD Super 5, sebuah program dari CBN Indonesia yang berfokus membangun generasi anak lewat pendidikan karakter dan kurikulum kreatif. Kurikulum dari Super 5 CBN adalah kurikulum terbaik yang pernah kami dapatkan dan yang sedang kami aplikasikan. Kami dapat membayangkan kalau misalnya kami masih menggunakan kurikulum yang umum, mungkin kami harus mentransfer lagi pengajaran itu ke ajaran nilai-nilai Kristiani. Tapi karena kurikulum Super 5 sudah langsung berbasis Kristen, maka itu sangat-sangat bagus sekali untuk kami aplikasikan. Meski akses terbatas, guru-guru tetap berusaha untuk mengikuti pelatihan dari tim Super 5. Melihat kemajuan itu, Januari 2024, PAUD ini resmi naik status menjadi TK Kristen Pahomba. Pilihan Dinas Pendidikan sebagai salah satu dari 3 PAUD terbaik di wilayahnya. Bersyukur sekali, sangat senang sekali. Karena waktu itu kami baru 1 tahun lebih berjalan, dan dinas bisa memberikan penilaian seperti itu tanpa kami yang minta. Bersama CBN Indonesia, lewat kurikulum PAUD Super 5, kita percaya dengan doa, tekad, dan kolaborasi, perubahan nyata bisa terjadi. Kami mengucap syukur kepada Tuhan yang telah membukakan jalan, yang telah menjawab doa, yang telah melihat gumul kami selama ini, yang telah memberikan pertolongannya melalui Yayasan Cahaya Bagi Negeri Indonesia, melalui semua program yang kami dapatkan. Kami sangat mensyukuri hal itu. Kami percaya itulah cara Tuhan menopang kami dan memberkati kami di jemaat ini. Mari dukung lebih banyak PAUD di pelosok Indonesia demi generasi emas yang takut akan Tuhan. Nah, buat teman-teman yang masih menyaksikan acara ini, jika Anda punya masalah seberat apapun seperti yang dikatakan tadi oleh hamba Tuhan Pak Pendeta Leon, semua bisa diselesaikan asal Anda mau membuka hati dan berserah kepada Tuhan. Jika Anda saat ini sedang mengalami yang namanya mungkin kesusahan, penderitaan, sakit penyakit, apapun itu, Cahaya Bagi Negeri adalah layanan doa. Anda boleh mencatatnya. Kapan Anda butuh, hubungi layanan doa Cahaya Bagi Negeri, karena ada hamba-hamba Tuhan 24 jam siap untuk mendoakan Anda, apapun masalahnya. Jangan tinggalkan Yesus. Oh, kenapa? Ya, di luar Yesus Anda lebih parah. wah, Siap. si kata-kata pesan yang mungkin apa yang Tuhan taruh dalam hati Bapak kepada pemirsa yang menyaksikan acara kita. Oke.
Kalau sekarang kan lagi banyak itu fenomena orang berani mati buat Tuhannya kan, sehingga orang berani mati buat Tuhannya, berani ngebela Tuhannya, orang berani bom, ya kan, berani bunuh orang demi Tuhannya. Nah, saya ingin bilang sesuatu bahwa yang berani mati buat Tuhan itu oke, memang kelihatannya keren. Tetapi ada lagi yang lebih keren daripada orang yang berani mati buat Tuhan, yaitu orang yang berani hidup buat Tuhan. Karena kalau berani mati, selesai. Berani hidup, berjuang untuk Tuhan. Nah, itu dia, betul. Bapak, pada sore hari ini kami masuk ke tahta kudus-Mu, agar kami ingin menyatakan sesuatu. Pada sore hari ini kami klaim bahwa hadirat Tuhan adalah segalanya bagi kami. Di luar Tuhan kami tidak dapat melakukan apapun. Karena itu Tuhan lepaskan roh pertobatan bagi anak-anak-Mu. Karena cuma Tuhan yang dapat membawa mereka berbalik kepadamu. Kami berdoa Tuhan lepaskan revival, hujan pertobatan bagi anak-anak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami klaim generasi ini adalah milik Tuhan, negara ini, bangsa ini milik Tuhan. Akan ada revival, akan terjadi kebangunan rohani yang luar biasa. Akan ada terjadi para Saulus-Saulus yang Tuhan ubah menjadi Paulus. Karena itu Tuhan, siapapun yang sedang berbeban berat, berhati lesu, hari ini Tuhan jamah, Tuhan pulihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Luar biasa. Terima kasih Pak. Sama-sama. Hadir di Sama-sama Bang. Ini. Sama-sama. Saya percaya apa yang Bapak sampaikan itu, saya baik diberkati dan pemirsa juga pasti baik diberkati karena Sama-sama. ada kata-kata nilai-nilai yang luar biasa yang kita dapat, yang kita bisa tanamkan dalam hati kita, sehingga kita bisa percaya bahwa hidup ini memang kita harus mencintai dan percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau enggak, Tuhan yang akan. Biasa, terima kasih Pak. Tapi karena siap. Terima kasih. Kita akan akhiri ini. Terima kasih. Buat pemirsa, terima kasih. Terima kasih. Mas menyaksikan acara ini hingga akhir. Ya. Saya Charlie. Saya Raymonski. Saya Leon Ferdinand. Tuhan Yesus memberkati. memberkati. Sarang.